Askara Gu memandang Tama dan berkata dengan serius, "Tama, ayahmu penuh keengganan ketika dia meninggalkan Surabaya, dan aku yakin dia masih enggan pada saat terakhir kecelakaannya. Kamu harus mewarisi warisan ayahmu, bahkan jika itu hanya untuk bertarung. Untuknya, kamu harus menjadi kepala keluarga Renza." Kata-kata Askara Gu membuat hati Tama tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika dia memikirkan ayahnya meninggalkan Surabaya dengan kepasrahan dan kehilangan, depresi, dan akhirnya meninggal di tempat lain, hati Tama terasa sakit seperti ditusuk pisau. Di masa lalu, dia tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan keluarga Renza, karena dia tahu bahwa hubungan ayahnya dengan keluarga berakhir dengan jalan buntu, dan bahkan keluarga Renza harus menanggung sebagian tanggung jawab atas kematian Renza, orang tuanya. Karena itu, dia selalu menghindari keluarga itu, sejauh mungkin untuk tidak terlibat dengan mereka. Dan kata-kata Askara Gu sekali lagi membuatnya mengerti bahwa ayahnya dalam keluarga Renza, pada kenyataannya, selalu memiliki hati yang penuh dendam. Karena, saat itu, keluarga Renza berpikir negatif tentang dia. Alasannya adalah bahwa keluarga memengaruhi hasratnya secara negatif. Alasan untuk ini adalah bahwa keluarga Renza telah mengecewakannya. Seperti yang dikatakan Askara Gu, ayahnya meninggal karena kebencian, dan sebagai putra satu-satunya, dia seharusnya tidak hanya mencari keadilan untuknya, tetapi juga membawa panjinya dan mewarisi warisannya. Dengan cara ini, untuk benar-benar menghibur rohnya di surga. Kalau tidak peduli seberapa kuat dan kaya dia, jika dia tidak dapat mewarisi warisannya saat ini, dia tidak akan bisa menebus penyesalan besar ayahnya sebelum dia meninggal. Dengan pemikiran ini, Tama diam-diam menuangkan segelas anggur putih untuk dirinya sendiri, mengambil gelas dengan kedua tangan, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Askara Gu, "Paman, terima kasih atas pencerahannya. Saya pasti akan mewarisi warisan ayah saya dan menjadi kepala keluarga Renza dan membiarkan keluarga berdiri di puncak dunia." Berbicara tentang ini, dia berkata dengan ekspresi dingin, "Sebelum saya mencapai tujuan akhir saya ingin membuat seluruh keluarga Renza tunduk kepada saya. Saya ingin seluruh keluarga mengikuti langkah saya dengan jujur. Tidak seorang pun akan pernah meninggalkan ayahku sendirian di tengah gunung seperti yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu." "Bagus!" Askara Gu sangat bersemangat, berteriak dan berdiri. "Tama, tidak peduli jam berapa sekarang, ingatlah bahwa kamu adalah putra cahya Renza. Kamu harus membawa panji ayahmu, berdiri di puncak dunia ini, dan membuat semua keluarga top tunduk padamu. Biarkan keluarga Renza, keluarga Sucipto, dan keluarga Rutsil semua berlutut di depanmu dan menyembahmu." Pada titik ini, dia melihat ke langit dan menghela nafas. "Saya harap saya bisa melihat momen ini datang dalam hidup saya. Dengan begitu, aku, Askara Gu, dapat membawa berita ini kepada ayah dan ibumu, maka aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Aku akan tersenyum di kuburanku." Malam ini di Surabaya, banyak orang mengalami insomnia. Tama sedang berbaring di tempat tidur di kamar tamu keluarga Gu. Pikirannya memikirkan bagaimana menjadi kepala keluarga Renza dan bagaimana membuat keluarga Renza berdiri di puncak dunia. Pada saat yang sama, dia memikirkan pemimpin front kataklismik yang belum menunjukkan wajahnya, Yoshua Winarta. Dia tahu bahwa tujuan Yoshua kali ini adalah upacara ritual leluhur keluarga Renza. Oleh karena itu, ia berspekulasi dalam benaknya bahwa besok, paling lambat lusa, Yoshua akan datang dari balik tirai ke depan panggung. Dia pasti akan muncul dengan kekuatan yang menurutnya cukup untuk menghancurkan keluarga Renza, yang bagi keluarga Renza adalah bencana, tapi baginya adalah kesempatan. Orang mengatakan bahwa tidak ada kerusakan yang tidak mungkin. Keluarga Renza selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan lelaki tua itu,
perkembangannya dikatakan stabil dan sangat solid. Jika mereka membunuh kembali tanpa alasan untuk mengambil kekuasaannya, mereka pasti akan jatuh ke mata semua anak pemberontak. Jadi, mau rebut hak orang tua, harus ada pembagian. Kesempatan terbaik untuk melakukannya adalah melalui Yoshua. Ketika dia mengguncang keluarga Renza sampai ke intinya, itu akan menjadi hari ketika aku mengambil alih kekuasaan keluarga Renza. Pada saat yang sama, Yoshua yang juga berada di Surabaya juga tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Tepat setelah pukul 12 malam, dia merobek kalender kemarin dengan tangannya sendiri dan melihat dua kata tanggal 4 April tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Kekalahan Wildan dan lebih dari 10,000 tentara di Suriah tentu membuatnya marah dan patah hati. Tapi saat tanggal 5 April semakin dekat, dia tidak lagi memikirkan kematian Wildan dan pukulan kekalahan yang dibawa ke front kataklismik. Saat ini, dia hanya berpikir untuk membalaskan dendam orang tuanya, agar orang tuanya bisa beristirahat dengan tenang. Dalam hal ini, Yoshua sama dengan Tama, keduanya adalah anak berbakti. Keduanya membawa kebencian yang mendalam dari orang tua mereka, dan keduanya memiliki tekad untuk membalikkan segalanya dan mendapatkan semuanya kembali. Pada saat ini, Yoshua melangkah keluar dari ruangan dan berdiri di halaman, melihat lusinan peti mati murah di halaman, matanya penuh dengan pembantaian. Pada saat itu, tangan kanannya Herman mendatanginya dan bertanya, "Panglima tertinggi, mengapa Anda belum beristirahat?" "Aku tidak bisa tidur," Yoshua bergumam, berkata dengan hati yang pasrah, "Jika saja Cahya Renza itu masih hidup, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri di depan kuburan orang tuaku, untuk menghibur jiwa mereka di surga." Herman berkata, "Panglima tertinggi, Anda tidak perlu berpikir seperti itu. Jika Cahya Renza masih hidup sekarang, bukankah dia akan hidup 20 tahun lagi? Itu akan menjadi tawaran nyata baginya." Herman berkata, "Dan Panglima tertinggi, menurut penyelidikan saya untuk memahami, Cahya Renza meninggal dengan kematian yang sangat tragis. Konon saat kecelakaan terjadi, seluruh organ dalam tubuhnya pecah oleh setir. Istrinya lebih parah lagi, terjebak di sisi penumpang tidak bisa melarikan diri, dan dibakar hidup-hidup." "Yah," Yoshua mengangguk dengan lembut dan berkata dengan ringan, "Memikirkan mereka mati secara tragis membuat hatiku sedikit lebih nyaman." Herman berkata, "Panglima tertinggi, jika kamu merasa tidak nyaman di hatimu, aku akan membawa seseorang untuk membawa peti mati ini ke keluarga Renza sekarang." Yoshua melambaikan tangannya dan berkata, "Hal semacam ini lebih baik dilakukan di siang hari bolong untuk mengejutkan semua orang. Besok aku tidak hanya akan membiarkan keluarga Renza menyadari bahwa bencana besar akan datang, tetapi juga membiarkan semua keluarga di Surabaya tahu bahwa putra Alex Winarta telah kembali." Setelah mengatakan itu, dia menatap peti mati itu dan dengan dingin mendengus dengan jijik, "Malam ini, biarkan keluarga Renza tidur semalaman. Besok pagi jam 10, bawa semua peti mati ini ke keluarga Renza." Seperti yang diperintahkan, Panglima tertinggi. Keesokan harinya, Tama bangun dari tempat tidur sangat awal. Hari ini adalah sesi pleno sebelum upacara pengorbanan leluhur keluarga Renza, dan semua anggota keluarga, termasuk cabang samping di luar, akan hadir. Jika kemarin, Tama masih merasa tidak masalah, selama dia datang, tidak masalah jika dia datang lebih awal atau terlambat. Tapi hari ini, baginya, arti dari semua itu telah berubah selamanya. Jika dia ingin menjadi kepala keluarga Renza, maka hari ini sangat penting baginya. Karena, hari ini adalah kepulangan resmi pertamanya setelah 20 tahun jauh dari keluarga. Karena itu, hari ini sangat penting baginya. Pasangan Askaragu dan Lenan bangun lebih awal. Melihat Tama keluar dari kamar tamu berkemas dengan rapi dan mengenakan celana jeans dan kaos oblong, Lenan buru-buru naik dan berkata, "Tama,
Kali ini kau tidak membawa setelan jas, Tama berkata. Bibi, kepala pelayan Leo memberitahuku sebelumnya bahwa pakaian untuk upacara leluhur dibuat khusus oleh keluarga Renza, jadi aku tidak membawanya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.